Kembali masih bersama saya Ulfolia, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang pencuri di sebuah warung sembako di Tarakan terekam kamera pengintai. Pelaku akhirnya berhasil diringkus bersama barang bukti. Warga Balikpapan punya cara unik untuk menjaga kebersihan lingkungan, salah satunya dengan mendirikan bank sampah. Pawai budaya Jelang Irau Tengkayu di Tarakan, Kalimantan Utara berlangsung meriah. Padau Tujuh Dulung atau replika perahu 7 haluan inilah yang sejatinya diarak dalam pawai budaya di Tarakan. Kegiatan seperti ini biasa dilakukan sebelum perahunya dilarung ke laut. Pawai tersebut juga diikuti barisan dari berbagai suku dan etnis yang hidup dan tumbuh di Tarakan. Tidak hanya berjalan kaki, peserta pawai juga diramaikan dengan barisan kendaraan hias. Sedangkan rute yang dilalui mulai dari Stadion Datu Adil menuju Jalan Sumatera, R.E. Marta Dinata, Jenderal Sudirman, Yosudarso, dan berakhir di Jalan Kusuma Bangsa. Wali Kota menyatakan kegiatan ini bukan cuma seremonial, tetapi bentuk solidaritas antar etnis. Itu menjadi simbol harmonisasi antar adat dan budaya yang tumbuh dan berkembang di Tarakan. Upaya kita untuk terus merajut atau mempertahankan budaya lokal ini, budaya adat Kidung melalui Festival Irau. Tetapi sebelumnya hari ini kan semua budaya menampilkan, karena di Tarakan ini kan multi etnis. Jadi hari ini kita bisa melihat bagaimana antusiasme, optimisme juga, dan partisipasi dari seluruh suku dan budaya yang ada di Kota Tarakan ini berkolaborasi dalam rangka mendukung kegiatan Festival Irau Tengkayu yang merupakan festival adat budaya Kidung. Tadi didahului dengan Padau dan Padau Tujuh Dulung dan juga pasukan budaya Kidung yang diantarkan oleh budaya dan peserta karnaval atau pawai budaya pada air. Itu menunjukkan persatuan dan kesatuan, harmonisasi, termasuk juga soliditas dan sinkronisasi antara semua budaya yang ada di Kota. Pada Pawai Budaya tahun 2025 ini, peserta yang turut meramaikan berasal dari 351 kelompok. Dari jumlah tersebut, 147 unit berupa kendaraan hias, 189 unit sepeda hias, dan sekitar 9.377 orang yang berjalan kaki. Peserta pun berkesempatan mendapatkan hadiah dari panitia yang memberikan penilaian di sejumlah lokasi yang dilalui. Mustafa dan Amir Hamzah melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Hijau, subur, dan menyegarkan. Begitulah pemandangan di salah satu permukiman warga di Gunung Sari Ilir, Balikpapan. Kini, kampung yang penuh dengan keramahan lingkungan ini mereka namai dengan sebutan Kampung Bungas. Penggagas Kampung Bungas menyebut, nama Bungas itu selain bermakna buah, bunga, dan sayuran, juga memiliki arti cantik dan indah. Dari tanaman yang dihasilkan pun, mereka bisa menikmati rasanya, terutama untuk sayur mayurnya. Upaya ini pun untuk mengurangi pengeluaran, sekaligus ajang barter, dan sekaligus ajang silaturahmi antar sesama warga. Itu kalau bilang orang Kalimantan Selatan kan cantik. Nah, kalau buah, bunga, dan sayurnya itu tumbuh
semua di rumah warga, kan akhirnya mempercantik kewilayahan kita. Ya. Dan juga dari tanaman sayur kita bisa mengolah untuk keseharian kita. Jadi paling tidak mengurangi pembelian ke luar dan juga untuk warga bisa tukar-menukar. Misalkan ada lombok ditukar dengan sawi, ada sawi ditukar dengan selada, ada kangkung ditukar lombok, ditukar terong, ditukar tomat, ya itulah yang terjadi yang bisa kita lakukan. Tidak hanya barter sesama warga dari tanaman yang mereka hasilkan, juga memberi faedah secara ekonomi. Caranya yakni dengan menjual hasil panennya melalui media sosial. Lumayan sangat membantu. Salah satu hasil dari hidroponik itu sangat membantu ibu-ibu, termasuk saya salah satu tempat yang adanya hidroponik, dan itu tidak jauh-jauh menjualnya tetangga-tetangga yang masih pagi-pagi itu sudah datang, termasuk ini nanti, ini kalau sudah waktunya dipanen tinggal di-share di grup, dan itu sangat membantu warga di sini. Jadi tidak perlu membeli di luar. Yang jenis hidroponik itu selada, sawi, dan ada juga seledri yang termasuk di dalamnya. Kampung Bungas ini mulai berdiri tahun 2024. Kampung dari gabungan 5 rukun tetangga itu kini mampu mendukung ketahanan pangan bagi warga setempat. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Unjuk kebolehan dalam olah vokal yang dilakukan para aparatur sipil negara atau ASN ini berlangsung di salah satu pusat perbelanjaan di Balikpapan Selatan, Sabtu malam. Kegiatan tersebut digelar untuk mencari bakat dan minat ASN di lingkup Pemkot Balikpapan. Pihak panitia menyebut ASN Idol 2025 ini baru pertama digelar. Tercatat 20 ASN dari berbagai instansi di lingkup Pemkot Balikpapan turut ambil bagian. Tujuan digelarnya acara tersebut selain untuk memberi ruang untuk berekspresi, juga sebagai hiburan bagi ASN yang penat akibat aktivitas kesehariannya. Untuk ASN Idol sendiri itu ada tercatat 20 peserta. 20 peserta dari kurang lebih 9 instansi. Jadi diharapkan sih ya para ASN ini bisa menikmati panggung ASN Idol ini gitu di apa namanya dalam rutinitas kerja mereka sehari-hari. Nah, kami dari BMC memberikan wadah untuk menampilkan hobi, minat, dan kreativitas para ASN di luar pekerjaan sehari-hari. Bagi peserta, kegiatan ini sangat menarik. Ia pun berharap kegiatan seperti ini bisa digelar secara rutin untuk mengurangi kepenatannya, sekaligus ajang unjuk kemampuan diri di atas panggung. Belum. Perasaannya gimana nih? Semua tercampur aduk dengan gugup ya, tapi karena DPOP terutama kabit saya sangat mendukung, insya Allah saya berjalan, mudah-mudahan sukses. Harapan saya supaya sering terlaksana, terutama untuk ASN yang banyak yang ragu untuk mengikuti, banyak ada yang bilang malu. Jujur sih saya juga malu, tapi untuk meramaikan dan memotivasi teman-teman yang ragu untuk ikut. Tapi memang suka nyanyi. Kalau nyanyi suka banget nyanyi. Ajang bakat dan minat ASN Idol Balikpapan ini dimeriahkan juga dengan aksi flash mob atau orang yang berkumpul secara tiba-tiba dan menyanyi. Acara ini semakin menarik lantaran pesertanya berasal dari lintas usia. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan.
Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya, saya Eufolia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa.